Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah untuk pagi hari ini kita kembali berjumpa di program SWB Saatnya Wanita Simak Bihati. Kali ini bersama saya Ida Aisyah dan kita akan berbincang ya dengan Dr. Khairul Hadi SPKK dari Skin Clinic Care and Aesthetic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, pagi ini kita sudah siapkan satu tema yaitu tentang glowing. Kulit glowing ini apakah sehat atau tidak begitu? Nanti kita bahas tuntas, dokter, dan kita berikan kesempatan untuk pemirsa yang nanti ingin bertanya, silahkan di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Ya, dokter, selama beberapa tahun terakhir ini di mana-mana sepertinya memang yang sedang ngetren begitu ya untuk kulit glowing atau kulit bercahaya. Nah, ini untuk kulit glowing ini sendiri, apakah itu memang menjadi salah satu ciri kulit yang sehat, dokter? Ya, jadi demam glowing ini kan sebetulnya karena ada yang membuat produk kemudian dikasih nama glow gitu ya. Nah, terus kemudian semua terseret gitu. Apakah betul-betul kulit itu bisa glowing, bisa seperti bercahaya kinclong gitu? Itu bahasa iklan gitu ya, bahasa iklan. Pada kenyataannya ya tidak sampai sebegitunya gitu ya. Jadi kita bisa mendesain kulit itu ya secerah kulit yang di dada tersembunyi, kan daerah dada kan paling tersembunyi. Artinya kalau daerah tersembunyi ini kan sangat minimal terpapar matahari gitu ya. Dan kulit sekitar dada itu kan mesti paling cerah ya, paling tidak coklat karena nggak kena matahari. Tidak terus spektakuler, harus bersinar-sinar, enggak juga gitu ya. Jadi itu bahasa iklan. Bahasa iklan itu ya namanya iklan kan ya begitu ya. Tapi sejatinya kulit untuk dicerahkan itu ada batasnya. Ada batasnya ya itu tadi, sesuai dengan kulit yang paling tertutup yang tidak jarang terpapar matahari. Itu yang kecerahan paling akhir ya, seperti itu maksimalnya. Seperti itu. Dan itu apakah memang ciri-ciri kulit sehat itu apakah memang mesti glowing? Oh, enggak, ini soal penampilan. Glow itu soal estetik ya. Soal estetik. Apa yang tampak oleh mata ya? Ya. Estetik secara estetik pun bukan berarti hal yang salah. Estetik bagus, bersinar juga sehat gitu ya. Juga bukan terus tidak sehat. Juga sehat. Jadi tidak masalah, masih sah-sah saja gitu ya. Nah, tapi bukan faktor satu-satunya. Kalau untuk kulit glowing ini sebagai pertanda kulit sehat itu? Oh enggak, satu aja. Banyak faktor yang lainnya. Jadi masalahnya dirawat ingin glowing, ingin bagus gitu ya. Ini kan pilihan gitu ya. Apakah kalau nggak di glowing nggak sehat? Ya sehat juga gitu loh. Semuanya sehat. Ada sehat jelek, ada sehat bagus kan gitu. Begitu ya, baik. Kemudian ciri-cirinya apa ini? Seperti mobil merek bagus, katakanlah Ferrari yang dicuci bersih, atau Ferrari yang nggak dicuci, ya sama-sama Ferrari, sama-sama mahalnya. Ya, baik. Kemudian untuk ciri-ciri kulit sehat sendiri mencakup apa saja ini, dokter? Ya, kulit sehat kalau tidak ada kesakitan apapun berarti sehat. Tidak kesakitan ya tidak ada jerawat, tidak ada bercak warna yang tidak secara kosmetik tidak baik gitu ya. Itu ya sehat. Kemudian kadang kan memang tidak ada jerawat, tapi mungkin warna kulitnya tidak sama, tidak merata. Itu kan berarti tadi saya kalau ada bercak-bercak warna yang tidak merata,
bercak warna yang tidak disukai, berarti ya tidak boleh dibilang tidak bagus, bukan tidak sehat. Ya, sehat itu kan sudah menyangkut proses biologi dan fisiologi tubuh. Biologi fisiologi tubuhnya aman-aman saja. Cuma kan ini masalahnya sudah ke estetika. Nah, dan sekarang ini kan masalah estetika kan sudah sangat diperhatikan. Beda halnya kalau mundur dulu 40 tahun yang lalu, punya wajah apa ya cuek-cuek saja gitu ya, tidak merasa terganggu. Kalau kelihatan jelek ya dibedai aja gitu kan. Bedai yang ngantel tertutup sudah. Makanya kalau mau jago, mau acara, zaman dulu harus bedaan, tapi kalau nggak ada acara ya nggak bedaan kan gitu. Nah sekarang ini sudah banyak yang nggak usah dibedai, kulitnya sudah bagus, artinya bagus secara estetik, banyak. Nggak harus pakai bedak. Karena perawatan? Ya karena perawatan. Ya. Baik. Kemudian ini tadi kembali ke tema kulit glowing. Nah, ini bagaimana sih seseorang ini bisa kemudian kulitnya tampak bercahaya, tampak glowing, bersinar, kemudian ya dipandang jadi lebih bagus begitu? Gimana ini dokter? Nah, itu harus pakai intervensi perawatan itu tadi. Jadi ada intervensi dari sisi estetik yang untuk mengintervensi sedemikian demikian sehingga menyebabkan kulit itu menjadi lebih baik. Lebih baik itu ya pengennya secara estetika apa, lebih cerah, lebih bersinar, bersih, lebih kencang dari mungkin ya kencang, tidak cepat kerut. Nah ini kan teknologi sekarang sudah menyediakan itu gitu ya. tinggal mampu bayar apa tidak gitu. Ya. Baik. Nah, kemudian mungkin selain ada perawatan dari luar itu tadi ya, jadi memakai krim atau tindakan apa begitu. Apakah kemudian dari ini kan di pasaran juga banyak beredar begitu ya, misalnya apa sih kayak serbuk kolagen atau kapsul. Ini apa ya, mungkin dari segi keamanan, kemudian dari segi pengaruhnya apakah memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan? Gini, dunia estetik, dunia kosmetik ini kan menarik bagi banyak orang, terutama bagi industriawan gitu, dan sangat karena tingkat konsumtifnya ini nilainya semakin hari semakin gede ya, bahkan triliunan dalam per tahunnya untuk belanja kosmetik, sehingga banyak orang berlomba-lomba membuat hal-hal kosmetik yang terbaik tentunya, entah melalui produksi massal yang ditaruh di outlet, dan ada dari produk-produk yang didesain oleh dokter-dokter spesialis kulit gitu ya. Nah, di sini sebetulnya ada perbedaan karakter, perbedaan kasta gitu ya. Kalau yang dijual secara bebas itu masuk kelasnya adalah kelas kosmetik, ya. Kalau yang diproduksi dikeluarkan dari klinik itu namanya kelasnya kelas cosmeceutical, beda. Kosmetik itu suatu bahan yang ditempelkan di kulit, baik bentuknya cair, salep, krim, lotion, tetapi dia sifatnya hanya dekoratif, ya, tidak punya efek biologis, gitu. Dekoratif ya, jadi kayak menghias begitu? Iya, dekoratif, menghias saja, tidak punya efek biologis. Tetapi perkembangan sekarang sudah ada yang berusaha kelasnya itu kosmetik, tapi dipilih bahan-bahan yang bisa menyusup, berpenetrasi, punya faktor biologis. Nah, perkembangan terus kemudian sama BPOM itu sudah dicegati, dibatasi dengan konsentrasi. Jadi kalau kelas bebas yang dijual bebas itu
konsentrasinya harus di bawah ini, gitu ya. Iya, Nah. baik. Ada penelpon, kita coba terima dulu. Oh, ya. Baik. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, nanti bisa dicoba kembali. Ya, silakan dokter dilanjutkan. Ya, kalau yang di klinik ya, klinik terutama klinik. Nah, klinik ini pun dibagi klinik pratama, klinik utama. Kalau klinik utama itu penanggung jawabnya seorang dokter spesialis kulit gitu ya. Ini pun diberi kewenangan untuk memproduksi cosmeceutical. Cosmeceutical itu cosmeceutical itu adalah sediaan yang ditempelkan di kulit, tapi dia punya efek biologis, mempengaruhi biologis dan fisiologis kulit. Gitu, sehingga punya daya perbaikan, daya pengobatan yang lebih poten, yang ditujukan untuk memperbaiki kelainan, gitu ya. Nah, ini bedanya. Mungkin, sehingga kalau yang di pasaran yang dijual bebas itu sebetulnya di tataran yang memang tidak perlu dikonsulkan, tidak perlu konsul dengan seorang ahli, gitu ya, karena memang dijual bebas. Tetapi ke masyarakat kita kemampuan untuk memilih ini kan sebetulnya tidak punya tidak punya bekal keilmuan yang mencukupi, gitu ya, dan semuanya ditarik dengan iklan, gitu ya, paparan iklan, pemahaman yang ditanam ke masyarakat hampir murni dari paparan iklan. Kalau iklan berarti sebetulnya sudah atas kepentingan industri, sudah atas kepentingan pengusaha kan. Tentu akan dikemas demikian rupa dengan hal-hal yang sangat positif. Ini yang sering ada ketidaksesuaian antara produk dan kejadian yang diharapkan dari para pemakai, gitu ya. Ini ada missing link. Tapi kalau produk-produk dari klinik ini ada ahlinya ya, ada ahlinya yang bisa untuk mengadvis dan mengkonsultasikan permasalahan sehingga mendapatkan kesesuaian terhadap pilihan terapinya. Kira-kira begitu. Ya, baik. Mungkin bisa dijelaskan secara lebih rinci di dokter, tadi ada efek biologis dan efek fisiologis, ini contohnya seperti apa? Begitu? Ya, biologis artinya kalau misalnya contohnya orang jerawatan disembuhkan, nah itu berarti kan punya efek biologis dan fisiologis. Fisiologis ya, baik. Itu ada memang perbedaan ya untuk kosmetik dan cosmeceutical, gitu. Atau orang dengan kulit yang sangat kering, sangat kekeringan, kemudian kalau kering itu sampai crack ya, perih, pecah. Nah, kita kembalikan menjadi kulit yang normal, yang nyaman. Ini obat-obat yang kita berikan berarti punya efek biologis, memengaruhi biologisnya kulit, gitu ya. Atau sebaliknya, kulit yang terlalu berminyak, terlalu over minyaknya sehingga berkomedo dan berjerawat, ini dikendalikan sedemikian rupa ke arah normal sehingga jerawat dan komedo hilang. Ya, baik. Kemudian ini dokter, mungkin kembali ke glowing lagi nih ya. Apakah untuk kulit yang disebut glowing itu memang harus yang putih cerah begitu, atau mungkin mungkin agak gelap pun juga? Ya, gelap pun di glowing bisa, gitu ya. Ini kan terjadi pergeseran perspektif saja antara orang timur dan orang barat, gitu ya. Kalau orang barat itu mereka putih tapi pengen coklat, maka kalau liburan mereka banyak di daerah tropis berjemur, gitu ya.
di samping dia menikmati kehangatan matahari yang kenapa mereka turis-turis kalau di sini kok senang udoh gitu ya. Ya biar merata ya. Ya di sana dingin terus hidupnya gitu loh. Dia pengen merasa hangat. Ini keluar dari masalah ini masalah syariah atau tidak, tapi ini kita bicara kenapa orang Eropa kalau di sini seneng terbuka ya. Terbuka itu karena apakah setelah di desanya sana ya udah gitu, enggak, mereka di sana itu malah pakaian komplit terus karena dingin, Kademen ya? Kademen. Gitu kan, malah pakai. Nah, mereka itu ya di samping untuk bikin kulitnya jadi tanning itu jadi coklat. Iya. Karena kan ada mesinnya juga ya itu ya perawatan. Iya. Jadi gini, kalau orang kulit menjadi coklat tanning itu punya pride. Pride itu kebanggaan atau nilai sosial, artinya Anda punya duit banyak sehingga Anda berkesempatan ke liburan ke Bali dengan berapa hari, itu berarti Anda status dari punya duit gitu loh, orang-orang kalangan ya? Punya duit kan gitu. Kalau hidup di tropis 2 bulan, misalnya di Bali 2 bulan, tanning, berarti ini termasuk golongan orang kaya gitu loh. Nah, padahal kalau di sini beda ya. Nah, kalau orang kita kulit yang cakep, yang bagus itu kalau putih, gitu. Putih bersih. Nah ini ya sudahlah, ini sudah menjadi apa ya, kondisi masyarakatnya memang begitu gitu ya. Ya memang Allah itu bikin kayak gitu. Jadi tidak ada puasnya. kalau yang sudah putih pengen coklat gitu ya. Karena kalau di sini coklat berarti ketahuan kerjanya di mana, misalnya seperti itu ya, berpanas-panasan gitu. Kaum nengrat apa enggak kan gitu. Nah, orang bule yang daerah negara tertentu rambutnya jadi putih kan gitu. Mereka pengen hitam, laris Pak. Di sana henna untuk pencoklat atau penghitam laris gitu ya. Di sini malah banyak ada orang bikin disemir putih. Ini kan ya perbedaan persepsi ini ya persepsi itu. Kalau orang kita cantik itu ya putih gitu. Makanya kita kadang-kadang kayak kayak gumun gitu ketika ada orang-orang bule dapat perempuan sini yang Nyon Sewu enggak cantik belas gitu ya. Tapi mereka suka, cantiknya mereka itu kayak gitu loh. Di sini percaya diri ya harusnya ya. Cantiknya mereka, menurut mereka kayak gitu. Ya. Yang original nggak perlu di make up, nggak perlu di apa, wajah desa. Ya. Itu menurut mereka eksotis gitu ya. Baik. Nanti dilanjutkan di sesi yang kedua, Dokter. Kita jeda dulu, dan pemirsa tetap bersama kami di program SWB Saatnya Wanita Simak di Hati. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya baik pemirsa, kembali di program SWB Saatnya Wanita Simak di Hati. Kita masih berbincang tentang tema tentang glowing, apakah sehat atau tidak begitu. Dan kita masih berikan kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Dan dokter, ini ada pertanyaan dari Ibu Wahyuningsih yang ada di Gemolong, Sragen. Dokter, untuk kandungan alfa-arbutin pada krim, baik itu lotion untuk tubuh ataupun wajah, ini apakah ada efek sampingnya? Oke. Jadi gini, bahwa semua preparat bahan obat itu kan sebetulnya kayak pisau bermata dua, semuanya, gitu ya, semuanya. Maka biar jadi pisau bermata dua itu artinya kalau dosisnya baik, pada efek terapi bikin baik. Kalau lebih dari
dosis terapi maka bikin keburukan. Nah, gini. Jadi itu berlaku semua obat, baik yang diminum, dioles semuanya ya. Maka disinilah pentingnya ada keilmuan, ada dokter, ada apoteker yang mendesain agar barang-barang obat ini dikemas menjadi bahan aman. Yang tajam itu satu sisi saja, yang satu sisi sini kita tutupkan gitu. Nah, inilah peran seorang dokter. Maka pengendaliannya itu pada dosis, ya, pada dosis aman untuk terapi. Maka kalau ditanya apakah ada efeknya, ya kalau lebih dari dosis ya pasti ada efek buruknya, gitu ya. Semuanya begitu. Yeah. Kalau dikemas menjadi dosis efek terapi, ya aman. Kalau dikemas menjadi dosis tidak di safety terapi, ya tidak aman, kan gitu. Ini berlaku semuanya. Maka kalau pertanyaan itu, ya sepanjang itu dikelola dengan dosis terapi, ya aman. Gitu. Itu berlaku semua obat. Baik. Kalau untuk fungsinya sendiri untuk apa ini, dokter? Alfa-arbutin itu fungsinya untuk mencerahkan, dan itu sebetulnya sudah ilmu tua gitu ya. Tapi memang rupa-rupanya akhir-akhir ini banyak yang membuat kampanye atau iklan bahwa seolah-olah alfa-arbutin itu sesuatu yang hebat. Gitu. Terus ada lagi ada serum retinol. Wah, kampanye retinol itu udah zaman dulu. Saya buka klinik BHT sudah pakai retinol, sudah pakai alfa-arbutin. Gitu ya. Itu udah tua. Tapi sekarang ada perusahaan-perusahaan yang meluncurkan menjadi kampanye, menjadi bahan iklan seolah-olah itu menjadi bahan yang top market top gitu. Padahal saya udah pakai. Udah lama pakai ya? Udah lama. Gitu. Ini untuk retinol ini juga untuk pencerah? Retinol juga salah satu fungsinya juga untuk mencerah. Tapi yang utama bukan untuk mencerahkan gitu ya, tapi untuk mengangkat kulit mati. Ya. Jadi retinol, arbutin, apalagi itu saya sudah pakai, orang lain belum pakai. Gitu ya. Baik. Kemudian ada pertanyaan, ada perawatan infus pemutih. Ini apakah juga aman, dokter, sebetulnya? Ya itu tadi jawabannya sama. Sama ya, kalau dosisnya tepat. Ya, gitu dosisnya tepat, semua obat begitu, apapun. Ya, maka dan kalau semua produk obat itu diluncurkan menjadi produk obat, bukan produk bebas lah ya. Itu jangan dibayangkan bahwa obat-obat yang diinfus itu bikinan kita, ndak, itu udah pabrik-pabrik besar yang melalui uji klinis yang panjang gitu ya. Dan ada pabrik-pabrik yang multi internasional, misalnya Bayer, Gimbeh gitu. Itu kan udah perusahaan mendunia, dan screening produksinya ini kan sangat aman. Levelnya itu udah level tingkat keamanan yang sangat tinggi gitu ya. Itu, dan untuk diluncurkan menjadi produk bisa dipakai manusia itu yang awasi banyak gitu. Tidak sembarangan, wah ini bikinannya siapa, karangnya enggak begitu. Dokter lebih pada sifatnya menggunakan gitu. Menggunakan saja, ibarat kita membeli pisau saja kita pakai. Yang bikin pisaunya itu udah orang lain gitu. Standarnya pisaunya itu udah dibikin ada gitu. Nah, dokter yang memakai aja. Ada masalah buah ini kita harus potong, buah yang busuk ini potong sini, potong ini kita buang gitu ya. Nah, itu ada. Ya. Kalau untuk memutihkan itu sendiri, yang selama ini saya tahu itu emang apa ya, untuk mengurangi munculnya pigmen atau bagaimana? Iya. Nah, itu apakah kemudian juga aman, misalnya kan di negara kita yang tropis begitu ya, jadi banyak paparan sinar matahari. Ya. Nah, ini gimana nih, dokter, supaya juga putih tapi tetap aman begitu? Wah, aman, masih dalam taraf aman. Jangan dibayangkan putihnya itu kita sampai kehilangan pigmen coklat, enggak. Jadi putih itu sebetulnya kulit itu memproduksi dua pigmen pigmen coklat dan pigmen putih gitu. Nah, obat itu mengendalikan yang pigmen
hitamnya direm produksinya, yang pigmen putih dibiarkan produksi gitu loh. Nah, produksi ya, berarti yang coklat ya? Coklat ditekan saja, dan tidak masalah gitu. Ya, baik. Kemudian ini agak beda soal ini dokter. Usia saya 30 tahun tapi punggung tangan saya mulai keriput. Ini apa sebabnya dan bagaimana cara mengurangi? Nah, keriput ini yang paling jahat membuat keriput ini adalah satu, matahari. Nah, kedua ya karena kalau jenengan sangat kurus ya cepat keriput. Oh ya. Ya, keriput kalau yang paling berperan itu adalah matahari. Kulit yang terpapar matahari itu nanti kulit bagian dalam itu cepat menipis. Kulit dermisnya itu menipis, kalau nipis nanti jadi keriput. Gitu ya. Itu maka caranya ya lindungi, misalnya suka naik motor ya pakai sarung tangan. Tutupi pakai sarung tangan. Itu. Terus jangan-jangan terlalu kurus juga bisa, makanya diperbaiki biar gemuk bagaimana, agak terisi gitu ya. Ya itu kira-kira. Kalau keturunan itu mungkin nggak ya? Ya ada, tapi ini kalau masih usia segitu ya jarang lah. Orang keriput itu sebetulnya paling cepat itu kalau sudah menopause, kalau wanita, kalau laki-laki andropause. Jadi disitulah akan mulai, lihat aja ketika wanita sudah mendekati usia menopause 48, 47, 49 gitu atau 50, rentangnya kan setiap orang beda-beda. Nanti kan setelah 1, 2, 3 tahun menopause langsung kluntur gitu. Ini dan beda, laki-laki juga gitu. Kalau nanti sudah andropause ya akan, karena terjadi defisiensi atau menurunnya hormon, kalau perempuan estrogen, kalau laki-laki testosteron. Baik. Tapi ini ya tetap ya, kalau tadi usia segitu berarti faktor paling banyak karena paparan sinar matahari. Itu kalau itu tadi misalnya sudah terlanjur kemudian dikejar dengan memakai kaos tangan, masih bisa ini dokter? Ya masih bisa, nanti tambah ada peralatan, pakai krim-krim yang didesain untuk mengembalikan. Kalau masih di bawah menopause gampang kok. Gitu kalau ya. Sudah di atas menopause itu yang enggak sulit gitu ya. Baik. Kemudian dari Ibu atau Mbak Latifah yang ada di Klaten, bagaimana cara mengatasi jerawat di kulit yang berminyak dan bekas-bekas jerawat yang menjadi buras di kedua pipi? Kemudian produk apa yang bisa saya gunakan untuk mengatasi ini? Ya, kalau sudah tanya produk dan bagaimana, datang ke klinik saya ya. Gitu. Apapun Anda nggak akan bisa milih. Gitu. Saya menyarankan pilih ini, ya nggak akan bisa ketemu. Gitu. Karena kita nggak ngerti kondisi sebenarnya seperti apa. Gitu. Nah, itu banyak produk, saya nggak hafal produk-produk yang dijual bebas, belas nggak hafal, nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau ini untuk cara mengatasinya selain dengan produk apa ini dokter? Misalnya apa, kebiasaan apa begitu? Kalau sudah jerawat harus diobati, Mbak. Oh gitu ya, kalau sudah jerawatan ya. Diobati ini dulu. Ini berminyak ini ya? Ya, orang berminyak pasti akan terjadi jerawat. Maka jerawat diobati dulu. Kalau jerawatnya belum sembuh, di kapak-kapaknya tidak bisa sudah. Ya, diobatin dulu jerawatnya. Diobatin dulu. Kalau ini untuk bekas-bekas jerawat menjadi buras, buras itu putih-putih gitu ya dokter ya? Ya harus diobati juga. Ini juga diobatinnya. Pokoknya setelah semua kelainan kulit itu kalau menanyakan harus diapa ya diobati gitu ya. Ya baik. Nah, sekarang saya suruh Anda obat gini bisa enggak gitu ya. Padahal campuran krim ini banyak banget. Ini. Dosisnya ya. Terus cari gitu. Kira-kira bisa enggak? Ya nggak bisa toh. Nah, iya. Bukan ahlinya ya. Bukan ahli. Baik dokter. Oh ya, ada telepon coba ya, kita terima lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Bapak siapa di mana? Oh, saya Ramadan dari Jambi, Merangin. Ya, silakan Bapak Ramadan di Merangin, Jambi. Terima kasih. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan dari Merangin, Jambi. Siap Bapak. Pertanyaan saya, penyakit kulit saya itu sudah pas 15 tahun, dokter. Tempatnya itu di lutut sebelah kanan, lebarnya sekitar 2 cm dan panjangnya sekitar 2 cm kiri kanan. Kemudian di telapak punggung kaki itu ke dokter tidak terhitung kalinya, dokter. Jadi mohon nasihatnya, tausiahnya atau lain sebagainya. Adakah pantangan saya makan untuk menghindari kulit itu? Kadang-kadang gatalnya itu luar biasa, dokter. Umur saya 66 tahun, tinggi saya 167 meter. Memang agak obesitas, dokter. Iya. Sama Pak. Kalau mungkin ada tradisional dan sebagainya, mohon petunjuknya. Terima kasih, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ya. dokter. Itu kalau istilah kerennya itu neurodermatitis ya Pak ya. Biasa di punggung, di lutut gitu ya. Itu kalau kambuh memang benar gatel, dan ini sangat berhubungan dengan kondisi psikis Pak. Kalau jenengan lagi banyak semuruang pekerjaan banyak, atau lagi banyak pikiran, bisa kambuh ya, bisa kambuh. Ini nama neurodermatitis. Ini memang penyakit yang menguji kesabaran Pak. Gitu. Nah, oke, kalau soal pengobatan, memang kalau diobati ya sembuh, bisa kambuh lagi. Memang karakter penyakitnya itu, tapi itu tidak menular ya. Untuk mengurangi gatal dan pemberatan sakit yang kambuh-kambuhan, coba Bapak jangan konsumsi susu dan produk susu ya, kayak es krim, coklat, keju, Yakult, turunan susu. Ini akan bikin lebih sensitif ke neurodermatitisnya ya. Kalau lebih tepatnya untuk obat dan sebagainya, nanti konsultasi ke klinik, ke BHT lewat WA online kita sediakan ya, sehingga nanti kalau udah ketemu cari IG-nya BHT dulu, nah, @BHT Skin Clinic ya, @BHT.Skin Clinic. Lah nanti di situ ada link bio, nomor WA yang bisa untuk konsultasi, dan itu kalau Bapak konsultasi kasih fotonya, nanti akan ke tim CS kami, nanti baru ke saya. Nanti saya akan kasih advice untuk obatnya, obat dikirim. Jadi sekarang ini Pak, dunia sekarang ini sebetulnya dunia kita ini sudah menyempit Pak, menjadi dunia hanya 5 inci ini loh. Ini kalau 5 inci ya, dunia handphone ini. Tetapi dari dunia ini sebetulnya kita sangat luas gitu ya, sehingga di dunia sekarang untuk mendapatkan konsultasi dan pengobatan insya Allah bisa dilakukan. Karena kalau seorang dokter spesialis kulit itu kan ditampilkan foto kelainannya, itu kan jelas kelainannya di kulit. Kalau kelainannya di kulit itu kan di foto kan sudah bisa untuk memberikan advice. Nggak perlu pakai stetoskop didengerin, kulit didengerin ya nggak ada apa-apanya. Nggak perlu di rongsen, nggak perlu di scan, CT scan, nggak perlu gitu ya. Hanya dengan foto, ya kelainan kulit memang di permukaan kulit, sehingga bisa difoto, bisa dikonsultasikan lewat WhatsApp ke klinik BHT. Nanti kita bisa pandu untuk terapi, dan sistem
jaringan logistik di Indonesia ini sekarang kan sudah baik, artinya logistik pengirim ada JNE, Tiki, sekarang ini sudah banyak sekali ya, sehingga nggak perlu berminggu-minggu obat untuk sampai, paling lama 2-3 hari sekarang ini kan sudah sampai ya. Ya. Jangan khawatir, sekalian bagi seluruh warga MTA TV, masyarakat MTA di semua wilayah gitu ya, dimanapun berada, boleh kalau ada masalah kulit kita bantu untuk, kalau memang nggak mampu bilang nggak mampu, nanti kita kasih gratis. Baik, saya sudah dapat nomornya ini dokter dari IG. Tadi kan di sana ada banyak nomor WA ya, konsultasi untuk yang sudah member, yang belum member, atau konsultasi produk juga ada. Ini saya pilihkan konsultasi yang belum member gitu ya. Bisa dicatat Bapak Ramadan ya di 0812 4613 5494 ya, nanti bisa dihubungi 0812 4613 5494. Semoga bisa teratasi begitu ya dokter ya, karena tadi sudah lama ya, sudah bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Ya baik, kemudian ada masih ada pertanyaan dari siapa ini ya, dari Ibu Ayu. Mau tanya, jika hamil ini penggunaan alfa arbutin apakah tidak membuat bayi jadi cacat atau bermasalah, dan penggunaan handbody alfa arbutin 3 kali lebih olesnya dalam sehari ini apakah berbahaya dokter? Ya tergantung konsentrasinya alfa arbutin dulu ya. Jadi gini, jangan bayangkan bahwa apa yang ditempel di kulit ini diserap oleh tubuh kemudian jalan-jalan di sistem pembuluh darah kemana-mana. Enggak begitu gitu ya. Kalau begitu ya, seorang ibu makan sambal bayi kepedesan kalau pas nyusu. Iya. Ya. Nangis ya. Enggak begitu ya. Coba kalau begitu ya, coba Anda pegang baygon gitu. Baygon itu racun, dioles-oles di tangan atau di kampung-kampung Pak Tani itu ngaduk-ngaduk obat semprot itu kadang pakai tangan ini ya berluputan, itu enggak keracunan. Bahan beracun pun kalau cuma nempel di kulit itu nggak akan meracuni karena nggak diserap, gitu loh. Nggak dimakan. Ini banyak orang yang berpikir bahwa apa yang ditempel kulit itu terus kemana-mana, enggak segampang itu. Jadi obat krim yang didesain untuk kulit dipakai dioleskan di kulit hanya terserap sebatas di kulit, dan kulit itu punya daya barrier, punya daya pelindung penghambat yang sangat hebat. Maka fungsi kulit itu adalah protektif. Kita dikasih kulit itu untuk proteksi tubuh kita semua. Kita senggolan dengan racun nggak keracunan, kita senggolan dengan debu-debu yang bermasalah nggak bikin kita pusing, nggak bikin kita keracunan. Inilah sifat kulit untuk proteksi. Maka daging otot kita, tulang ini dibungkus dengan kulit itu untuk proteksi, untuk melindungi apa yang di luar itu tidak ndelusup dede mlebu nggone tubuh kita. Nah gitu kacau gitu nanti. Ya, itulah Allah, kekuasaan Allah, kita diciptakan dengan sistem perlindungan yang hebat dari kulit, sehingga apa yang ditempelkan di kulit itu jangan bayangkan terus keserap masuk ke tubuh, jalan-jalan kemana-mana, tidak semudah itu. Ya, tidak nanti perawatan hamil kalau ini tidak semudah. Contoh paling logis itu ya, baygon yang beracun gitu, ataupun hal-hal yang beracun, cairan yang beracun, itu ditempel ke kulit, selama masih nempel di kulit itu orang nggak keracunan. Tapi kalau ditempel di kulit mulut baru keracunan kan gitu. Karena kulit mulut sudah mukosa, punya daya serap. Baik. Nah, beda, jadi jangan terus terlalu berpikir aneh-aneh gitu, enggak. Jadi pendesain krim-krim ini juga sudah melalui proses keamanan yang memang di level kulit nggak terserap kemana-mana. Baik, masih ada sedikit waktu, ada pertanyaan dari Bapak
Bapak Mujahid yang ada di Merauke, Papua. Pengaruh apa ya timbulnya bintik-bintik hitam seperti kutil tapi kecil-kecil dan tidak ada rasa sakit? Untuk menghilangkan bintik-bintik itu bagaimana ya dokter ya? Nah, seperti ini dokter gambarannya. Iya banyak Pak kayak gitu Pak. Satu karena penuaan, ya. Kedua keturunan, ketiga kepanasan. Ini yang paling frekuensi. Pasti ada faktor keturunan orang tua atau kerabat panjenengan ada yang kayak gitu. Nanti anak perempuan, anak istri, anak panjenengan ya besok juga gitu. Itu ada faktor keturunannya. Semakin terpapar matahari, semakin cepat, semakin gede, cepat, ya. Terus faktor keturunan, faktor hormonal biasanya kalau wanita hamil, kalau ada faktor keturunan kayak ini ya keluar pas hamil. Iya, pas hamil aja ya. Pas hamil keluar nanti yang nggak hilang kalau nggak dihilangkan tambah gede. Nah itu hilangannya harus di laser, Pak. Kalau pas ke Solo mampir ke klinik nanti kita laser ya. Dan itu banyak kasus seperti itu. Okay. Dan kalau dibiarkan bisa tambah besar atau bagaimana? Bisa tambah besar. Itu nggak bisa dihilangin dengan krim-krim ditempelkan, nggak bisa. Oh ya. Ini malah kayak apa ya? Kayak tai lalat ya Pak ya? Ya orang bilang tapi beda dengan tai lalat. Namanya itu keratosis atau skin tag. Oh, keratosis ya. Baik. Baik. Ini waktunya sudah di penghujung acara ini dokter, silakan untuk pesan-pesannya ke pemirsa kaitannya dengan perawatan kulit ini. Jadi ini acara yang sangat bagus dan penting. Kita bisa buka tabir-tabir yang tersembunyi yang kadang-kadang hanya berdasarkan perspektif sendiri-sendiri gitu ya, persepsi sendiri-sendiri seperti obat yang ditempelkan nanti terserap kemana-mana, jadi tidak begitu ya. Ini kita kemudian klinik saya BHT membuka dan sudah lama konsultasi lewat online via WhatsApp ya, dan kita sudah berjalan. Kalau memang percaya ke BHT silahkan dimanfaatkan gitu ya. Dan juga kalau ada saudara ataupun bukan warga MTA yang delalah tidak mampu punya sakit kulit, bisa diarahkan ke kita, nanti kita obati gratis. Boleh. Oh nanti banyak, enggak apa-apa. Semakin banyak insya Allah semakin berkah ya dokter. Pahalanya semakin banyak. Iya, kan kita. semakin mengalir ya. Enggak apa-apa, silakan. Enggak usah harus warga MTA, punya tetangga, punya kenalan, punya siapapun. Kalau punya masalah kulit memang tidak bisa membiayai, memang tidak mampu, antar ke saya atau lewat WhatsApp, kita obati free, kita obati gratis. Tapi ya memang jujur tidak mampu. Gitu ya. Taunya tidak mampu perlu surat keterangan. Enggak usah gitu. Pokoknya saya Allah kan Maha tahu juga mencatat. Anda mengatakan tidak mampu, Allah juga tahu. Baik. Ya, terima kasih sekali dokter ya kehadirannya, dan semoga bisa disambung lagi di 2 pekan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program SWB Saatnya Wanita. Simak BHT, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Ida Aisyah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.